Shalom Elehem Besem Hamasia. Selamat malam untuk kita semua dan salam bertemu di channel kita lagi pada malam hari ini. Pada kesempatan ini juga saya akan memberikan sedikit informasi atau materi terkait dengan manajemen konflik dan juga keterampilan berkomunikasi. Sebelum lebih lanjut, saya mengajak teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng yang ada pada menu yang tertera di layar Anda, untuk kemudian saudara-saudari atau Anda semua boleh terus-menerus mendapatkan informasi update yang terbaru terkait dengan materi-materi yang disampaikan pada channel ini. Langsung saja saya akan memberikan materi terkait dengan manajemen konflik dan juga keterampilan berkomunikasi. Pertama-tama, hal yang harus kita pahami dari sebuah manajemen konflik tentu adalah memahami objek yang menjadi masalah atau pergumulan kita. Hal yang paling pertama adalah menganalisis atau kemampuan menganalisis terhadap objek masalah yang akan kita hadapi. Mengapa objek masalah menjadi penting untuk kemudian kita analisis? Karena objek tersebut yang akan kita analisis tentu berkaitan dengan konteks masalah yang ada di sekitar kita. Nah, pentingnya untuk kita kenali adalah supaya ketika kemudian kita mencarikan solusi atau mencari jawaban terhadap masalah tersebut, kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan bijak dan tentu semaksimal mungkin. Menganalisis objek artinya adalah meneliti apa yang menjadi pergumulan atau kebutuhan dari objek tersebut. Dapat kita teliti misalnya dari cara membaca literatur atau mencari informasi di media sosial, TV, berita, medsos dan lain sebagainya, untuk mengantarkan kita terhadap informasi yang akan kita selesaikan di dalam objek yang bermasalah tersebut. Hal itu juga tentu akan mempengaruhi setelahnya tentang kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil atau langkah-langkah yang akan kita ambil untuk menyelesaikan konteks masalah yang ada pada objek tersebut. Selanjutnya adalah setelah kita meneliti atau menganalisis objek tersebut, yang paling utama juga yang harus kita pelajari adalah cara berbahasa yang baik. Cara berbahasa yang baik sangat penting untuk kita pelajari, sebab bahasa memiliki semacam sugesti atau semacam aura yang mampu menggugah atau menarik batin atau nurani seseorang, sehingga seseorang itu mampu keluar dari konteks masalah yang ada pada dirinya. Nah, sebagaimana misalnya kalau kita ingin mendalami konteks bahasa, Anda boleh membaca buku yang ditulis oleh Ludwig Wittgenstein. Judul bukunya adalah Tractatus Logico-Philosophicus. Di dalam buku itu menjelaskan esensi dari bahasa secara tuntas. Misalnya, dia menjelaskan bahwa bahasa itu memiliki semacam roh atau semacam aura yang agaknya memiliki kemampuan mensugesti seseorang, sehingga orang-orang tersebut memiliki kemampuan untuk menggugah batinnya atau menggugah nuraninya, sehingga orang tersebut mampu merasakan realitas yang ada di sekitarnya. Dari buku itu juga dijelaskan bahwa bahasa itu selain memiliki sugesti, juga mempresentasikan bahwa bahasa yang keluar adalah bentuk lain dari apa yang ada di dalam kepala seseorang, atau apa yang ada di dalam pikiran seseorang, atau di dalam rasio, atau di dalam ide seseorang. Nah, oleh karena itu sangat penting kemudian kita mempelajari setiap kata, setiap bahasa, sehingga apa yang ingin kita sampaikan dapat menggugah batin seseorang atau menggugah nurani seseorang, sembari juga sebetulnya menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang ingin kita sampaikan kepada objek
yang atau audiens yang ada di hadapan kita atau lawan komunikasi kita. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bahasa. Bahasa juga dapat kita pelajari dari cara kita memperbanyak membaca literatur. Kemudian salah satunya adalah misalnya ketika Anda memiliki seorang sahabat atau teman, Anda boleh memanggil dan kemudian berlatih bersama berkomunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baku misalnya, atau bahasa-bahasa yang memiliki kekuatan sugesti kepada orang lain, misalnya semacam belajar tentang ilmu retorika dan juga bahasa seperti bahasa-bahasa berpidato. Itu semua adalah langkah-langkah untuk memperkuat cara kita menyampaikan bahasa kepada orang lain atau cara kita untuk melatih keterampilan berkomunikasi kita dengan menggunakan bahasa yang baik dan juga tentu sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang benar di dalam bahasa Indonesia. Itu salah satu penting kita mempelajari bahasa. Selain daripada tadi menganalisis objek, kemudian mempelajari bahasa, hal yang terpenting juga adalah menguasai medan atau menguasai lingkungan yang ada di sekitar kita untuk mengantarkan kita mengambil kebijakan atau keputusan yang paling baik terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, itu juga sangat berpengaruh bagi kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil terhadap lingkungan atau situasi yang ada, sehingga kemudian dari hal tersebut Anda bisa mengeluarkan kebijakan yang terbaik pula untuk menyelesaikan konteks masalah yang ada. Selanjutnya adalah yang paling penting, Anda harus menyadari bahwa Anda memiliki posisi atau kedudukan yang berbeda dari sebelumnya, dalam artian bahwa Anda menjadi objek yang paling utama dalam konteks lingkungan yang sedang bermasalah itu. Bukan Anda yang bermasalah, tetapi Anda menjadi penyelesai dan di dalam masalah tersebut Anda menjadi objek yang kemudian memberikan jalan bagi terselesainya masalah tersebut. Nah, penting karena Anda akan tentu diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nah, bagaimana cara Anda untuk mengatasi hal tersebut? Misalnya dengan berlatih menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh tentu akan membantu Anda untuk menyampaikan segala sesuatu terkait dengan apa yang sedang Anda pikirkan. Bahasa tubuh menjadi penting sebab bahasa tubuh itu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain, atau ada makna tertentu di dalam setiap kata yang sebetulnya lebih mendalam dari apa yang Anda ucapkan. Oleh karena itu bahasa tubuh penting sekali Anda pelajari. Anda boleh belajar bahasa tubuh di depan cermin misalnya dengan menggunakan beberapa gerakan atau style atau gaya yang menurut Anda itu baik untuk kemudian Anda praktekkan atau Anda gunakan ketika Anda berbicara di depan audiens atau di depan lingkungan yang sedang menjadi konteks pergumulan Anda misalnya. Itu sangat penting untuk Anda kenali bahasa tubuh tersebut. Selanjutnya adalah jangan sekali-kali memberikan judge kepada orang yang sedang Anda hadapi misalnya. Misalnya ketika Anda mengatakan bahwa orang ini saya tidak perlu selesaikan masalahnya, atau saya tidak perlu memberikan solusi karena mungkin selama ini dia orangnya misalnya suka menipu orang lain atau dia suka berbohong. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa dia suka berbohong, dia suka menipu, secara tidak langsung Anda memberikan judge kepada identitas barunya. Anda memberikan identitas baru kepada dirinya yang mungkin saja itu akan melekat seumur hidup pada dirinya. Oleh karena itu sangat penting Anda mengenali bagian ini, sebab jangan sampai ketika Anda berniat ingin menyelesaikan masalah orang tersebut justru Anda menimbulkan masalah baru bagi orang-orang yang sedang Anda selesaikan masalahnya. Nah, penting sekali kita tidak boleh memberikan judge, justru kita harus merangkul kemudian memberikan solusi yang baik dengan menganalisis konteks masalah yang ada, mengenali lapangan yang sedang Anda hadapi, kemudian
mempelajari sifat-sifat dari orang tersebut atau mempelajari karakternya, sehingga Anda dapat mengkontekstualisasikan cara Anda menyampaikan bahasa yang Anda tadi pelajari dengan gaya tubuh yang baik, sehingga orang tersebut dapat menyerap segala informasi yang akan Anda sampaikan kepada dia, dan pada akhirnya menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri orang tersebut dengan maksimal, dan tentu juga dengan baik pula, tanpa harus menimbulkan masalah baru atau memberikan luka baru bagi orang yang Anda hadapi atau objek yang sedang bermasalah yang Anda hadapi dalam konteks tersebut. Oleh karena itu tadi beberapa hal harus Anda kenali, sehingga kemudian Anda tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan baru. Karena seringkali juga teman-teman, orang ketika tidak memahami masalah-masalah tersebut, dia cenderung menimbulkan pergumulan baru pada orang tersebut, bukannya menyelesaikan tapi menimbulkan masalah baru karena ketidaktahuan hal-hal tersebut. Oleh karena itu bagi saya itu tadi penting kita pelajari hal-hal ini dalam menyelesaikan masalah konflik, dan juga tentu berkaitan dengan cara atau keterampilan kita berkomunikasi terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dari informasi ini teman-teman dapat belajar dengan maksimal, dapat mengetahui poin-poin penting, sehingga teman-teman dapat secara bijak menyelesaikan masalah-masalah yang kemudian teman-teman hadapi. Oh iya, satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kedepannya dalam channel ini kita tidak akan hanya membahas tentang keterampilan komunikasi dan manajemen konflik ataupun mengenai tentang administrasi gereja baru, tetapi pada video ini juga kita akan belajar banyak hal tentang filsafat, kemudian tentang bahasa, ilmu tata negara, hukum, dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin saja teman-teman kedepannya saya akan membuka webinar-webinar, seminar-seminar, dan teman-teman boleh mengikuti di channel ini, karena di awal tahun 2023 saya akan aktif untuk membuka diskusi-diskusi atau ruang-ruang diskusi bagi teman-teman semua untuk bertukar ilmu dan saling mengisi satu dengan yang lain dari lintas ilmu pengetahuan tentunya. Nah, ada channel kita lagi satunya yang teman-teman bisa ikuti untuk mengikuti webinar-webinar tersebut, misalnya di dalam channel K2DIM STTMT Makassar. Teman-teman boleh mengikuti hal itu atau mengikuti channel itu, ada di Instagram, ada di YouTube juga, ada di Facebook. Nah, oleh karena itu kedepannya teman-teman bisa belajar bersama secara maksimal dan baik. Nah, dari informasi-informasi ini juga mungkin bisa memberikan pengetahuan baru untuk kita semua untuk bertukar ilmu, dan nantinya di dalam webinar itu kita bisa bertemu lewat media Zoom yang akan saya sediakan untuk kemudian kita dapat bertukar informasi. Nah, itu saja informasi terkait dengan webinar juga dan terkait dengan manajemen konflik dan juga keterampilan komunikasi ini. Jangan lupa terus menambah wawasan saudara-saudari melalui membaca buku dan juga media informasi lainnya, misalnya dari buku-buku, literatur-literatur, dan juga media-media televisi misalnya, atau media sosial lainnya. Di Facebook juga saya aktif untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Anda boleh cek nanti di Facebook saya, Yosua Sanger, dan juga K2DIM. K2DIM itu adalah komunitas kajian dan diskusi ilmiah mahasiswa STTMT Makassar. Situ nanti akan kita perlengkapi dengan semaksimal mungkin terkait dengan berbagai isu atau tema-tema yang kontekstual dengan pembahasan yang sekarang ini menjadi topik-topik yang hangat diperbincangkan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga kita semua selalu sehat, berada dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan jangan lupa teman-teman selalu menggunakan masker ketika Anda berada di luar rumah, karena pada saat ini tentu kita melihat perkembangan COVID yang sampai saat ini masih menjadi bergumul
kita bersama di banyak tempat, tentunya bukan cuma di Indonesia, karena saat ini banyak lagi yang muncul varian-varian baru. Karena itu teman-teman selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa tetap berdoa. Semangat dan salam akal sehat.